Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongkla. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kebetulan juga teman-teman ingin menjawab pertanyaan di kolom komentar teman-teman. Pada video shot teman-teman, pada video shot saya ada rekan kita channel I am good teman-teman, maksudnya bertanya apa guna akar baru Bang pada konten video shot saya pada penumbuhan akar konten kelapa sayur saya teman-temannya. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab teman-temannya sesuai sepengetahuan saya teman-teman. Fungsi akar pada tanaman teman-temannya sudah pasti teman-temannya untuk menopang kehidupan pohon kelapa ini teman-temannya, ataupun tumbuh-tumbuhan pada umumnya. Khusus untuk kelapa teman-teman, kita mengetahui ada dua akar teman-temannya, ada dua jenis akar serabut dan akar utama teman-temannya. Kedua akar ini sangat berfungsi vital teman-temannya. Akar utama ini teman-teman untuk menopang kokohnya pohon kelapa kita ini teman-temannya, dan meresap air teman-temannya untuk nutrisi kehidupan pohon kelapa kita ini teman-teman. Selain akar serabut untuk pencari juga nutrisi teman-teman. Jika akar pohon kelapa itu teman sedikit dan tidak banyak teman-teman, maka sedikit juga teman-teman pencari air dan pencari nutrisinya teman-teman. Dan jika akar itu sedikit teman-teman, maka tumbuh pohon ini tidak akan kokoh teman-teman ya. Pohon kelapa itu teman-teman terkenal dengan batangnya yang kokoh karena akarnya yang banyak teman-teman ya. Akar pohon kelapa itu harus banyak teman-teman untuk menopang kokohnya pohon kelapa ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat teman-teman ya, pohon kelapa teman seperti apapun ditiup angin jarang yang tumbang teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman, bisa kita lihat teman-teman. Jika akar ini sudah kokoh teman-teman, dia sudah bisa menopang pohon kelapa ini teman-teman ya, meskipun berbatok ini teman yang kita bonsai teman-teman ya. Ini jika di alam nih teman-teman dengan usia kurang lebih 4 tahun ini teman-teman, ini sudah tinggi teman-teman ya, sudah jadi pohon. Namun karena kita memprogram di media mini seperti ini teman-teman, bahan bonsai ini, jika akar ini tidak kokoh teman-teman, maka ini akar tidak akan mengikat pada media tanamnya teman-teman. Kita lihat teman-teman apakah dia sudah mengikat pada media tanamnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita angkat nih teman-teman ya. Jika dia tidak mengikat, dia tidak akan, media ini akan hancur teman-teman. Bismillah. Nah ini teman-teman, ini tangan saya teman-teman memegang batoknya teman-teman. Inilah fungsi akar teman-teman pada pohon kelapa teman-teman. Salah satunya selain pencari nutrisi dan penopang tumbuhnya pohon ini teman-teman ya. Jika akar sedikit teman-teman, maka dia tidak akan kokoh dan tidak akan subur teman-teman ya. Itulah fungsi akar teman-teman ya, versi saya teman-teman ya. Jadi semakin banyak akar yang kita hasilkan teman-teman, akan semakin sehat dan kuat bonsai kelapa kita ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita seperti biasa teman-teman, kita lihat pertumbuhan tapisnya teman-teman ya, karena kita memprogram mengkerdilkan dan mengontrol pertumbuhan bonsai kelapa ini teman-teman. Dan ini kita lihat teman-teman, ini beberapa hari lalu saya sedikit kopek teman-teman, dan ini sepertinya sudah bisa kita tambah teman-teman ya. Cukup kita tarik saja teman-teman. Ini sepertinya belum bisa kita sayat ekstrim hingga ke dasar teman-teman ya, karena pelepah masih terlalu pendek teman-teman ya. Untuk menjaga keseimbangannya ini cukup segini dulu teman-teman, dan kita potong hingga di sini saja dulu teman-teman ya. Ini nanti kita lanjutkan pada perawatan selanjutnya teman. Dan ini teman-teman alhamdulillah sudah mulai belajar pecah daun teman-teman ya, maksudnya sudah mulai belajar full pecah daun. Dan ini saya sangat berharap teman-teman agar kelapa sayur ini tidak kembali berdaun pemula, karena kita memaksanya kerdil teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini ukurnya tak terlalu kerdil teman-teman ya, namun sudah cukup kerdil bagi saya teman-teman, karena ini kelapa sayur sudah berusia 4 tahun teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada bahan yang satunya ini teman-teman. Ini juga ada akar teman-teman ya, tentang soal fungsi akar baru pada pohon kelapa ini yang kita bonsai teman-teman. Sesuai dengan pertanyaan rekan kita ayam good, untuk apa akar yang baru Bang? Nah, inilah gunanya akar baru teman-teman ya. Pohon kelapa ini subur, kokoh dan kuat teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, ini kita lihat teman-teman ya, apakah dia terangkat. Nah seperti ini teman-teman.
inilah fungsi akar teman-teman ya. Dia mengikat seluruh media tanam teman-teman ya, selain untuk mencari nutrisi yang ada. Oleh sebab itu pohon kelapa ini kokoh pada kedudukannya teman-teman, tidak mudah tergoyahkan. Inilah pohon kelapa teman-teman ya. Sekalian teman-teman, ini bisa kita tambah sedikit media tanamnya teman-teman ya. Biar tak kayak itu teman-teman. Ini ada sedikit media tanam teman-teman. Bahan bonsai kelapa, bahan ground saya ini, bahan media tanam saya terdiri dari pupuk organik, bahan-bahan sabut kelapa teman-teman ya, dan akar kadaka. Ini sedikit tanahnya hanya tanah biasa teman-teman, yang banyak tercampur pasir teman-teman ya. Kita tambah sedikit teman-teman, kita tambah media tanamnya dan kita angkat sedikit agar lebih bisa terekspos akarnya teman-teman ya. Cukup seperti ini saya teman-teman menambah media tanam, dan ini akan lebih sedikit terekspos dan terangkat teman-teman ya. Oke teman-teman, ini setelah disiram ini perlahan media tanam akan hancur dan akan padat sendiri ke bawah teman-teman ya. Ini tak perlu kita hancurkan media tanamnya agar akar tidak stres, terutama akar serabut teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita bicara daun teman-teman. Ini mantan saya tebas ekstrim teman-teman ya, namun saya tebas ekstrim bukan karena untuk mengkerdilkan daun teman-teman ya. Ini saya tebas ekstrim karena terjadi insiden sayat ekstrim teman-teman ya. Tertusuk, awalnya tertusuk teman-teman bagian pucuk terbaru ini, lalu membusuk. Untuk mencegahnya pembusukan yang lebih parah, ini saya tebas ekstrim teman-teman ya. Dan saya tidak mempertahankan bonsai kelapa ini terlalu kerdil. Jika saya ingin mempertahankan terlalu kerdil, ini bisa teman-teman saat dia baru tumbuh kita mengontrol. Ini terlihat teman-teman, ini daun pertamanya, namun saya biarkan pelepah ini sedikit meninggi agar bahan bonsai kelapa saya tak terlalu kerdil teman-teman ya. Karena pengalaman saya teman-teman, bahan bonsai kelapa yang sudah terlalu kerdil itu tidak mumpuni lagi teman-teman ya, tidak akan berumur panjang teman-teman ya, dan pertumbuhannya tidak akan subur teman-teman ya. Jika kita ingin membuat bonsai kelapa yang kerdil teman-teman, tunggu saat dia sudah kuat dan mapan teman-teman ya, minimal full pecah daun lalu kita mengkerdilkan. Itu bahan bonsai kelapa itu sudah kuat teman-teman ya. Jika kita mengkerdilkan dari dini teman-teman, saat dia masih orok apalagi belum tumbuh daun sudah kita paksa kerdil, itu besar kemungkinan bahan itu tidak akan berumur panjang teman-teman ya. Oleh sebab itu kita akan selalu berkutat dengan tunas kelapa yang baru teman-teman ya. Belum bahan bonsai kelapa itu menjadi sebuah pohon yang sejati, bahan itu sudah mati, lalu kita kembali lagi membuat tunas kelapa dari baru. Oke teman-teman, ini satu ada lagi teman-teman ya. Ini bahan bonsai kelapa, bahan bonsai kelapa yang masih sedikit akarnya teman-teman ya. Ini terlihat 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Hanya 5 akar teman-teman. Untuk itu beberapa waktu lalu saya sudah mengoleskan juga bawang merah, namun belum tumbuh juga teman-teman. Untuk itu kita bisa kembali mengoleskan bawang merah untuk merangsang pertumbuhan akar. Kita lihat teman-teman apakah akar ini sudah berfungsi dengan baik teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu. Inilah fungsi akar teman-teman ya. Semakin banyak akar akan semakin sehat bonsai kelapa kita teman-teman ya. Itulah fungsi akar. Oke teman-teman, semakin banyak akar kita, bahan bonsai kelapa kita, maka akan semakin subur dan kuat bahan bonsai kelapa kita teman-teman ya. Ini sedikit kita sayat teman-teman, ini kita sayat ekstrim teman-teman ya, agar mengontrol pertumbuhan daun ini dan membuat pelepah bonsai kelapa kita tidak kuncup dan sepi daun teman-teman ya. Ini pasca saya pruning teman-teman, sekitar 1 bulan ataupun kurang lebih 2 bulan yang lalu, terlihat teman-teman ya, tidak ada lagi teman-teman sisa pelepah, semua sudah menjadi batang teman-teman ya, agar batang calon bonsai kelapa kita tak terlihat culun teman-teman ya, karena menyisakan sisa pruning teman-teman ya. Inilah inspirasi pruning yang pas teman-teman ya. Oke teman, kita kembali sayat teman-teman tepian pelepah ini. Hati-hati teman-teman, jangan sampai menusuk teman-teman ya. Oke teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih pertanyaannya channel I Am Good. Kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.